Kan mereka maunya karyawan itu selain punya kompetensi ya, misalnya saya bilang akuntansi, kan mereka maunya kan yang sudah tangguh, yang sudah Siap kerja. Gitu. bisa bekerja sama, yang kalau disuruh pulang jam 8 malam ya ayo, ya kan? Kalau tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion, misalnya saya kan hobinya jalan-jalan misalnya, kan saya nggak harus kerja di pariwisata kan? Iya. Atau saya hobinya ngoprek-ngoprek mobil motor. Nah, Kan saya nggak usah harus bikin bengkel mobil bongkel itu kan. Saya bekerja aja di pabrik biasa. Nah itu di waktu-waktu luang saya bongkar-bongkar mobil, bongkar motor. Jadi passionnya bisa kita lakukan nanti. Tapi yang pokoknya itu dapurnya ngebul dulu. Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Umat Bertanya. Telah hadir bersama kita, Pak Moko. Apa kabar Pak Moko? Baik, sehat, puji Baik, Tuhan ya, semuanya. Seger. Bener. Seger. Harus seger. Bener. Kesibukannya apa Pak? Boleh mungkin. Kesibukan saat hari-hari. ini, ya selain yang di gereja ini, saya mengembangkan usaha, menjalankan dan juga mencoba usaha-usaha baru. Oh, gitu. Sesekali Jadi lihat bisnis. ke customer, ke pelanggan. Oke. Karena kan pelanggan nomor satu. Jadi kalau ada kesulitan, ya cepat-cepat kita selesaikan. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi Pak, mungkin boleh banyak Sobat BMV yang belum mengenal Bapak mungkin ya. Jadi bisa memperkenalkan diri dulu mungkin gitu. Pelayanan di sini sebagai apa gitu. Boleh. Boleh, selamat siang teman-teman sahabat BMV. Saya Pak Moko, tinggal di BSI, lingkungan Aloysius, MMA. Istri saya satu. Anda masih 4. Katolik? Iya benar. Anak 4, 2-nya sudah berkeluarga. Oke. Cucu 1. Cucu satu. Udah bonus. Bonus. Terus pelayanan di gereja mungkin di katedral ini. Iya, yang Pelayanan pasti PLB ya. Betul. Bantu pastor paroki. Lalu juga saya ada aktivitas di lingkungan. Jadi pengurus RW. Oh, Jadi ini akhir-akhir ini saya agak sibuk nih. Sibuk Iya. Ngawasin TPS-TPS. Betul. Terus apa Gitu. lagi Pak? Sama kebetulan di RW juga ada yang namanya bank sampah. Oh, Hampir sama dengan yang di kita. Cuman di sana diurus oleh teman-teman di RW. Oke. Terus ngurusin juga apa ya? Ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan udah ini periode yang kedua. Benar. Di subseksi PSE berarti Pak ya? Iya, Ketenaga seksi PSE, subseksi ketenaga kerjaan. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi subseksi ketenaga kerjaan tuh tugasnya apa tuh Pak? Tugasnya ya. Sebetulnya tuh tugasnya pokok itu bagaimana agar umat paroki BMV, khususnya yang angkatan kerja, bisa bekerja. Oke. Cuman kan prosesnya panjang ya. Betul. Bagaimana bisa bekerja itu yang panjang. Hmm. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, bagaimana mempromosikan mereka kepada perusahaan, bagaimana ngomporin perusahaan juga biar mau menerima mereka. Jadi kami sebagai mediator lah, kira-kira itu. Oke. Ada timnya tuh Pak? Di subseksi. Ada tim yang aktif 2 orang di muka ya, tapi di back office ada 3 orang yang siap mendukung. Oh, oke. Cukup maksudnya dengan tim segitu cukup untuk membantu umat di katedral ya. Cukup. Kan kita masih punya timnya ketua lingkungan. Oh iya, Termasuk benar. juga teman-teman Di komsos. rombongan. Iya, betul. Ya podcast ini sebagai sarana ya. Iya. Memperkenalkan. Benar. Iya. Memperkenalkan. Semoga banyak yang Yang susah itu kan terbantu gitu ya. bagaimana kita mengatakan kepada umat bahwa ada program ini, ada program itu. Tentunya kami membutuhkan partisipasi, bantuan dari ketua lingkungan, ketua wilayah, betul. dan juga pasti komsos. Betul. Biar informasinya nyampe. Iya, karena kita bikin seminar yang bagus, Percuma ya. program yang bagus, kalau nggak nyampe kepada umat ya Iya, percuma sia-sia betul. Karena kan memang ternyata
Kalau secara umum kan kita tahunya gereja yang ngurusinnya ibadah, liturgi. Bahkan ternyata hari ini kita disadarkan gereja juga ngurusin sampai ke pekerjaan, ke kehidupan gitu loh. Bukan hanya soal ibadah-ibadah aja ya Pak ya. Betul sekali. Nah kalau misalnya kita ngomong kerjaan nih Pak, zaman sekarang ya setelah ada pandemi dan segala macamnya ya, cari kerja tuh makin susah, makin gampang Pak. Loh. Kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, dan di sini. Iya, betul banget. Karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Saranghaeyo. Ya sebetulnya jujur mencari pekerjaan yang terjadi ya emang semakin susah. Karena kalau kita melihat kemarin ya dampak COVID, PHK itu sekitar 18%. Belum angkatan-angkatan kerja yang harusnya mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan karena angkatan yang keluar itu entah dari SMK, SMA ataupun dari S1 itu setiap tahun itu 1 juta bisa sampai 2,5 juta per tahun. Sementara yang terserap paling cuma 500.000. Seperti tahun 2023 itu angkatan yang siap untuk bekerja 2,6 juta. Tapi puji Tuhan ya sejak kemarin COVID 2020, 21, 22 itu pengangguran terbukanya sudah mulai berkurang. Dari 2020 itu 9%, udah turun 8%, sekarang 2023 itu cuma tinggal 5,5%. Dari angkatan kerja 146 juta Indonesia ya. Tapi kalau kita bawa ke BMV ya sama juga. Kalau umat kita misalnya 15.000 ya. Angkatan kerja kan sekarang sekitar 50% ya. Berarti sekitar 7.000. Nah, berarti yang nggak kerja juga sekitar itu tuh. Banyak ya Pak. 5,5% yang terbuka, belum yang pengangguran tertutup. Maksudnya gimana tuh Pak terbuka tertutup? Kalau terbuka itu artinya benar-benar nggak kerja. Jadi bangun pagi juga nggak ngapa-ngapain sampai malam nggak ngapa-ngapain, besok juga nggak tahu mau ngapain. Itu namanya pengangguran terbuka, itu yang dicatat oleh BPS 5,5%. Kalau pengangguran tertutup itu yang hanya bekerja 2-3 jam. Freelance gitu enggak? Karena memang pekerjaannya cuma segitu. Atau bekerja tidak sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya saya akuntansi, saya bekerja jaga gudang misalnya, kan nggak cocok. Itu namanya pengangguran tertutup. Pengangguran juga ya. tapi. Pengangguran tertutup. Pengangguran tertutup. Ya, jadi tentunya kan gaji saya kan nggak bisa seperti ijazah saya kan. Orang saya akuntansi. Ya ini mohon maaf ini ya. Tapi saya kan bekerja atau mungkin saya ngojek misalnya nih. Ya kan kapasitas saya kan harusnya kan bisa segini. Nah itu namanya pengangguran tertutup. Itu yang tidak tercatat. Jadi klasifikasinya gitu. Ya. Pak, tadi ngomongin sedikit soal pandemi, penasaran, pandemi itu membuat kualitas SDM kita menurun nggak ya? Karena kan dia sistem belajarnya beda ya. Dengan online dan segala macam itu sebenarnya kualitas angkatan-angkatan pandemi itu menurun nggak sih Pak? Maksudnya yang lulusan COVID ya. COVID tuh. Kayak anak saya kan setahun terakhir, setahun pertama pada saat masuk PT perguruan tinggi, kuliahnya kan di rumah. Iya betul. 1 tahun terakhir di SLTA juga kebetulan di asrama. Jadi di asrama. Kalau di asrama selesai, nggak masalah. Karena kan gurunya yang datang kan. Tapi yang pada saat kuliah ini, sebetulnya kita bisa bagaimana bisa mengoptimalkan saja ya. Memang kalau di anak saya kebetulan teknik ya, nggak ada praktek, nggak ada lab memang. Jadi diputer. Yang teori-teori dimasukin duluan. Tapi kemarin kan sampai hampir 2 tahun kan di sekolahnya online. Ya memang dari sisi kompetensi memang berkurang. Memang, karena memang tidak bertemu langsung. Belum kalau kita bicara bidang-bidang yang perlu yang betul-betul SMK misalnya. Mau masak misalnya atau perhotelan.
Betul. Bagaimana 2 tahun kita kuliah cuma dari rumah? Benar. Jadi memang terjadi penurunan kualitas. Sedikit banyak ya Pak ya, berpengaruh ya. Ya, sedikit banyak. Kemudian Pak, secara umum, jadi kalau misalnya kita cari kerja nih ya, lebih gampang cari kerja sebagai fresh grade atau yang berpengalaman? Jadi memang kebanyakan ya perusahaan itu mencari yang sudah berpengalaman. Memang betul. Karena apa? Nah ini kita lihat, mengapa perusahaan mencari yang berpengalaman daripada yang enggak? Saya aja sebagai pengusaha kalau cari juga ya paling nggak 1 tahun 2 tahun lah. Mengapa? Sebetulnya itu yang harus kita lihat. Bukan kan banyak teman-teman, Pak saya ngelamar ke sana, ngelamar ke sini, semuanya ditolak gara-gara pengalaman saya 0. Nah kita melihat mengapa kok perusahaan kita ngelihat dari view-nya perusahaan ya HRD ya. Okay. Kan mereka maunya karyawan itu selain punya kompetensi ya, misalnya saya bilang akuntansi, kan mereka maunya kan yang sudah tangguh, yang sudah siap kerja, gitu. Bisa bekerja sama. Kan kerja kan pasti kerja sama ya, nggak mungkin sendirian. Yang punya inisiatif, yang kalau disuruh pulang jam 8 malam ya ayo, ya kan? Terus banyak lah yang soft skill-nya udah terasah, yang sudah tangguh. Ada deadline-nya jam sekian harus selesai, tanggal sekian harus selesai. Nah kalau fresh graduate kan cuma diajarkan ilmunya aja kan. Begitu masuk, biasanya ya 1 tahun itu mereka baru mulai adaptasi. Nah kalau buat perusahaan kan 1 tahun kelamaan, bukan masalah gajinya, bukan. 1 tahun kan saya akhirnya kan jadi turun kan. Produktivitas perusahaannya. Iya, terbuang. Gitu. Ya harusnya kan, makanya saya mencari yang ada pengalaman 1 tahun 2 tahun. Sebenarnya lebih ke soft skill-nya. Bisa ada target, bisa ada ini pokoknya nanti sudah selesai. Besok pagi kita harus meeting. Nah, kalau yang masih fresh kan agak susah. Begitu sebetulnya kira-kira. Nah, kalau yang tadi Pak Moko bilang kan kalau dari sisi perusahaan melihat itu ya. Nah, gimana kesempatan untuk yang para fresh graduate itu, Pak? Bagaimana biar bersaing dengan para pekerja yang punya pengalaman gitu. Banyak yang bertanya begitu. Sekarang saya tanya balik. Kita bisa punya pengalaman bila mana? Atau bagaimana biar kita bisa punya pengalaman? Kan kalau kita mau bekerja, jadi gampangnya gini, Pak saya waktu itu ada nanya, Pak saya sana minta pengalaman 1 tahun, 2 tahun, sana 3 tahun. Saya tanya balik, kamu kalau disuruh magang, katakanlah kamu kerja administrasi pergudangan, mau nggak? Nanya begini, wani piro mau digaji berapa? Oh, oke. Jadi kita ngomong gajinya belakangan. Saya bilang, kamu kalau kerja nih 1 tahun, 2 tahun jaga gudang, administrasi gudang, kan tahu banyak masalah, bisa koordinasi, bisa ngomong, bisa nyuruh, bisa disuruh. Terus kalau sudah 1 tahun nih, kita boleh nggak nulisin di CV kita pengalaman administrasi gudang? Boleh dong? Boleh. Ya, betul. Kan nggak ngomong tentang gaji kan? 2 tahun, kita misalnya geser nih ke bagian personalia, kita terus lagi kan personalia. Kan udah sah kan CV kita. Terus nanti kalau pada saat kita masuk nih, ditulis, oh kamu sudah pernah HRD. Nanti mungkin pada saat interview nggak ketahuan, tapi pada saat sudah kerja akan ketahuan mana yang benar sudah pernah kerja di gudang, benar yang sudah pernah di HRD. Karena kok gitu aja kok nggak bisa. Jadi kalau kita magang juga nggak mungkin kok perusahaan nggak ngasih uang. Minimal kan kasih uang makan, kasih transport. Nah ini yang anak-anak kadang-kadang, saya maunya dapat sekian, kalau enggak. Minimal UMR. Magang UMR. Jadi yang penting kita cari pengalaman dulu aja kan, 1 tahun, 2 tahun, habis itu kita punya hak kan, nulis. Saya nggak ngajarin bohong ya. Yang penting kita kerja. Kan nggak ditanya pada saat kamu jaga administrasi gudang, kamu apakah dibayar 300.000? Kan nggak nanya begitu kan. Tapi kan kamu bener. Nah, nggak boleh bohong, karena pada saat kita benar-benar diterima masuk, ketahuan dia bohong, kan tahu kan? Iya. Ketahuan pasti kan? Nah, jadi sebetulnya begitu aja, santai aja. Nggak mungkin kok perusahaan nggak ngasih uang transport. Pasti jadi ada. Cari pengalaman. Cari pengalaman dulu, gitu ya. Jangan banyak minta UMR plus dan sebagainya. Iya, nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mudah kan? Saya juga kalau mau menjadi perantara juga lebih enak kalau, Pak ini udah 3 tahun Pak, 2 tahun Pak. Lebih enak memang. Oh, untuk ininya ya, bergen ke perusahaan. Iya. Tapi kalau misalnya
kita kerja sebagai gudang gitu ya, jaga gudang. Tapi kita ngelamar lagi ntar bukan yang sesuai dengan itu kan beda Pak. Jadi begini, kalau orang bekerja gitu. itu kan sebetulnya kan bukan hanya halnya kan, misalnya jaga gudang kan bukan cuma halnya, tapi bagaimana kita melihat ada masalah kan, wah ini terlambat, delivery-nya gimana, ngomong sama orang, sebenarnya kan bagaimana gitu ya, bagaimana kita melihat problem, menganalisa dan menyelesaikannya. Halnya apa saja. Seperti kita sekolah juga kan, kita sekolah kan diajarin diskusi, terus menganalisa. Pada saat kita bekerja kan tidak mesti dengan topik sekolah kita kan, kan kita bisa. Ya, tapi ilmu analisa, problem solving-nya kan sama. Ya. Karena udah terjun langsung gitu ya di dunia kerja gitu ya. Sama juga dengan pekerjaan juga begitu. Kalau udah pengalaman, walaupun dia katakanlah misalnya kemarin di supermarket misalnya, sekarang kerja di pabrik misalnya, hampir sama. Kalau bicara tentang detailnya pabrik atau supermarket, itu kan paling seminggu juga udah kelar. Tapi kalau yang tadi manajemen tadi kan butuh proses. Oke. Kalau ini Pak, kalau hari ini ya Pak Moko melihat dalam konteks cari kerja nih, cari lowongan, apa sih platform yang tepat gitu loh untuk kalau zaman kita ya, kami misalnya waktu itu kan banyaknya job fair. Dia datang ke Smesco misalnya, datang kemana, betul. ngedrop CV sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau zaman saya dulu bikin tulisan itu kurikulum itu 100 biji ya. Kirim ke PO Box. Kalau sekarang apa sih platform yang efektif untuk cari kerja? Ya, yang pastinya ya kita tingkatkan dulu kompetensi kita. Orang kadang-kadang mau, saya dibayar dulu baru meningkat kompetensi. Terbalik. Sebetulnya gini, sebetulnya kita tuh mau kerja, apa cari kerjaan, apa cari uang sih? Sebetulnya kan kita kan mau cari pekerjaan yang ada uangnya kan? Fair ya? Iya, fair. Kalau mau cari kerjaan, di jalan raya aja. Banyak punya apa aja. Kalau mau cari uang, jadi kan kita cari pekerjaan yang ada uangnya. Syukur-syukur uangnya mantep kan gitu. Iya, betul. Benar-benar. Nah, jadi orang suka terbalik. Suka terbalik. Fokusnya adalah mencari uang, bukan bekerja. Kalau kita misalnya hanya mencari uang, maka kalau disuruh datang jam 8, ya kita jam 8 kurang 5 menit. Pulang jam 5 lewat 1 menit. Itu kalau kita cari uang. Iya. Tapi kalau kita bekerja, suruh datang jam 8, ya kita datang jam 7. Jamnya pulang jam 17, ya kita pulang jam 6 sore. Ada kerjaan lain, diminta nggak diminta, ya kita sikat kan gitu. Ya, itu namanya kerja. Nah, ini memang mungkin definisi kerja sama cari uang ini yang agak orang suka. Saya mau kerja, salah. Padahal dia mau cari uang. Kita balik. Nah, kalau kita sudah kerja banyak, kerja maksimal, nggak mungkin lah namanya bos atau atasan tutup mata. Nggak mungkin. Pasti dia akan dipertimbangkan. Gajimu berapa? Kurang. Akan mungkin dikasih bonus ekstra. Terus kalau ada naik pangkat misalnya atau kebutuhan yang lebih tinggi, ya kan nggak mungkin diambil orang dari luar atau orang yang jam 5 tet pulang, kan nggak mungkin. Pasti yang dicari yang orang yang disuruh apa aja mau, nggak disuruh juga mau, kan gitu. Ini mungkin yang definisi ini yang memang harus kita geser. Nah, kalau kita memang mau bekerja, titik maksimal, nanti duit akan ngejar kita. Oke. Jadi mindset-nya kali ya dirubah. Iya, yang dirubah. Memang benar mencari pekerjaan ada uangnya, tapi nggak usah dipikir uangnya. Pengalaman saya juga begitu. Orang lain pulang jam 5 sore ya waktu saya kerja di perusahaan. Saya ada kerjaan di gunung, saya jam 7, jam 8 malam ya saya kerja aja. Sekarang pertanyaannya, kamu pulang jam 5, saya pulang jam 10 malam. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, kamu dapat apa? Saya dapat apa? Kan gitu. Kan saya dapat jangan banyak kan? Dapat 2 kali, 3 kali lipat, 4 kali lipat masalah orang. Tapi kan saya jadi lebih bisa. Setelah 5 tahun, kamu cuma bisa gitu-gitu aja. Akhirnya kita juga laku di perusahaan kita, laku, cepat naik pangkat. Kalaupun di tempat kita nggak ada promosi, tetangga kan pasti ngeliat. Iya sih. Iya betul. Ditaksir pasti kan? Iya. Betul-betul. Dari soft skill-nya juga berkembang. Iya. Menarik. Waktu ini cerita aja sih Pak, waktu kami dulu ya cari-cari kerja yang ngedrop lamaran ke perusahaan-perusahaannya, itu juga ada
seringkali itu ada panggilan interview yang kita nggak ngelamar. Banyak tuh. Panggilan. Jadi kayak mungkin perusahaan bodong gitu-gitu ya. Mungkin. Ke lantai berapa, gedung apa, interview gitu ya. Sebenarnya gimana sih Pak cara ngebedain ya memang perusahaan yang ya tempat kerja gitu ya sama perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak tahu saya juga cari apa mereka ya yang bodong-bodong gitu. Sekarang gini ya, saya balik ya. View-nya saya balik ya. Kalau kita sebagai pengusaha cari karyawannya bagaimana sih? Jadi pasti kita cari karyawan yang pasti-pasti aja kan. Pasti-pastinya bagaimana? Pasti-pastinya pasti saya nanya ke anak buah saya atau saya nanya ke teman saya, aku cari marketing digital dong, cariin dong. Ya walaupun kita buka di website. Tapi ini cuma buat formalitas doang. Iya, betul. Yang aktualnya ini udah nggak kita baca. Misalnya masuk email ini 100, udah nggak sempet dan nggak fokus kan kayak beli kucing dalam karung kan. Tapi kalau dia teman, kamu garansi nggak temanmu itu? Nah, biasanya makanya walaupun itu bagus, tapi itu bagus memang bahwa kita memang harus memperoleh koneksi. Nepotisme ya, dalam arti yang positif ya. Bukan ordal dalam arti yang negatif. Iya, karena kan kalau kita jadi pengusaha maunya kan cepet kan. Iya. Misalnya kamu cari, dia cari, kita punya 2. Kalau kita butuh 2 ya udah diangkat semua. Yang penting kan kalau kita cari karyawan kan lebih ke karakter kan. Ya, kalau kemampuan bisa ditambah. Ya, kalau karakter latih. Susah. Karakter yang susah. Jadi ya kita cari kerja juga sama. Kalau bisa ya kita cari koneksi dalam arti yang positif. Tapi kalau kita sudah punya koneksi, tapi kemampuan kita juga, soft skill kita juga pas-pasan, ada tuh juga, Pak saya udah berkali-kali interview, kok nggak pernah ada yang terima? Ayo sini saya kasih tahu, kamu interview gimana? Salah ngomong apa salah persepsi biasanya. Itu. Apa sih Pak kesalahan-kesalahan yang umum yang dihadapi kalau interview salah yang bikin kita nggak? Yang pertama adalah kita orang timur ya, sopan santun ya. Yang sepele aja. Kalau belum suruh duduk, jangan duduk. Terus, jadi kita ngeliat view-nya itu dari view HRD, bukan view kita, garis besarnya ya. Kalau view kita kan maunya kerja yang mantap, karyawan tetap, kan gitu. Masuk THR dapat 5 kali gaji. 5 kali gaji. Ya. Saya pernah ada loh di perusahaan tuh, 1 tahun THR ya, itu dapat 5 kali gaji loh, pernah loh. Oh, luar biasa. Terus saya maunya jam 5 pulang, jam 8 masuk, kan gitu kan. Terus jangan diutik-utik lah, saya kerja ya pokoknya kerjaan yang ada di sini. Itu kan mindset kita kan, view-nya kita kan. Kalau view perusahaan kan enggak kan. Kalau bisa kerjaanmu jangan 100 tapi 2.000 misalnya. Gajimu kalau bisa separuh kan gitu kan. Kalau bisa kamu pulang jam 10 malam gitu kan. Nah, kita harus melihat ya tengah-tengah lah. Kita jangan hanya mau pulang jam 5 sore. Jangan nuntut gaji harus kan gitu. Jadi kita harus geser view HRD gimana? Kalau kita jadi pengusaha gimana sih? Oh ya, saya kalau disuruh hal yang lain harus mau. Saya kalau disuruh pulang malam, hari Sabtu masuk, Minggu masuk, ya yuk, kan gitu. View-nya mungkin yang teman-teman ini kadang-kadang cuma melihat view dari sisi kita. Padahal kalau lihat dari view HRD, udah jelas. Dari view perusahaan ya. View perusahaan. Iya benar juga sih. View perusahaan. Terus kalaupun kita belum bisa, kalau saya bilang, ya udah kita pura-pura bisa aja, kan gitu. Kalau jadi kita pura-pura rajin. Kita pura-pura mental itu kan kadang-kadang butuh proses ya. Saya nggak mau pulang jam 7 malam. Ya kita pura-pura pulang jam 7 malam. Ya tapi kita benar jam 7 malam pulang ya. Tapi lama-lama sekali, 2 kali, setahun, 2 tahun kan lama-lama jadi habit kan. Oke. Kalau kita bilang kamu nanti berubah, susah. Kalau saya bilang pura-pura, kan kayaknya kan gampang kan pura-pura. Acting. Iya. Trik-trik. Tadi menarik soal ini Pak. Maunya diangkat karyawan tetap gitu ya. Kan mungkin ini saya pikir Sobat BMV juga pasti penasaran karena terkait dengan kalau kita jarang ya Pak ya, maksudnya kita ngelamar kerja terus langsung jadi karyawan tetap. Pasti kan biasanya ada uji coba 3 bulan mungkin atau ada PKWT dan segala macam. Lalu pasti secara umum sih perusahaan sekarang menyodorkan kontrak dengan pasal-pasal tidak dimengerti itu Pak. Jadi apa sih Pak yang harus diperhatikan gitu sama si pencari kerja supaya maksudnya ya fair gitu ya, pasal-pasal yang disepakati juga fair, dia perusahaan untung tapi juga si karyawan juga mendapat manfaat Pak. Apa yang Jadi memang 2 hal besar di dalam kontrak itu.
adalah satu adalah karyawan tetap atau tidak tetap. Dari dua sisi ya. Dan kedua adalah gajinya yang paling susah kan. Gajinya berapa? Saya minta berapa, Bapak kasih berapa kan gitu Iya, berarti tengahnya. Jadi begini sebetulnya ya yang biasa saya katakan bahwa kita itu untuk apa sih kerja? Selain tadi saya bilang kerja yang dapat uang. Dapat uang. Kalau kita lihat filosofi kerja yang lebih jauh lagi, kerja itu kan kita kalau orang Muslim bilang ibadah kan. Di kita juga ada loh. Yohanes 15:1. Wah. Masuk secara bibir. Baru tahu nih kita. Jadi begini. Jadi garis besarnya ya bahwa saya bekerja di dalam ranting-rantingnya. Terus Bapakku itu maksudnya Allah ya, itu akan Bukan yang di rumah ya, Pak. menjadi pengusahanya. Ini saya bacakan ya. Di rumah, ya. Yohanes 15:1 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ini Yesus bilang begitu. 15 ayat 2, setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah disuruh potong. Tapi kalau yang berbuah disuruh bersihkan supaya berbuah lebih banyak. Jadi jelas kan? Kita kalau ngomong kitab suci ada. Jadi kalau kita bekerja tidak baik, bekerja asal-asalan, disuruh potong aja. Dibinasakan. Tapi kalau kita bisa berbuah, dibersihkan. Oke. Nah, itu filosofi itu yang harus kita pegang. Jadi kita harus membawa pekerjaan kita itu ke dalam yang dinamanya spiritualitas dalam bekerja. Ada 3. Yang satu pelayanan. Jadi kita bekerja itu melayani. Bukan cuman dapat uang. Melayani. Yang kedua adalah kita panggilan. Kerja adalah panggilan. Jadi kalau kita dapat job misalnya akuntan, itu adalah panggilan. Panggilan Tuhan untuk saya adalah saya menjadi akuntan. Saya menjadi lawyer. Saya menjadi tukang bubut misalnya, panggilan. Yang ketiga adalah kita harus mengembangkan talenta kita. Kan ada kan perumpamaan, kasih 10 simpen di kolong. Iya, sama. Jadi kita harus mengembangkan talenta kita. Kalau talenta kita dikasih 2, ya kita bikin 4. Saya punya prinsip ya. Di dalam 1 tahun, kita meningkatkan kemampuan kita harus 2 kali. Di dalam hal hard skill maupun soft skill. 2 tahun, 4 kali. Deret ukur ya. 3 tahun, 8 kali. Dan seterusnya. 4 tahun udah 16 kali. 7 tahun udah 100 kali. Kalau kita bekerja dengan spiritualitas tadi, pasti bisa. Nah, kalau kemampuan kita sudah 100 kali, ada lowongan di tempat kita, perusahaan kita, pasti siapa yang dicari? Pasti kita kan? Memang jangan minta gaji 100 kali lipat. Tapi kan gajinya kan 2 kali lipat itu bagus. Kalaupun di perusahaan kita nggak ada, pasti perusahaan tetangga kan kalau kita bagus tuh kan akan kelihatan kayak bendera gitu kan tinggi. Yang lihat bukan cuma perusahaan kita aja, tetangga perusahaan juga. Nah, itu yang saya alami. Tinggi, udah 100 kali lipat, 10 tahun 1000 kali lipat, itu siapa ya? Di hijack. Oh, benar. Oh, iya. Betul. Tapi kembali lagi, bahwa kita memang intinya seperti itu bekerja. Bukan cuma nyari uang, tapi panggilan, pelayanan, dan mengembangkan talenta. Oke. Nah, menarik nih Pak. Tadi kan sudah ngomongin dinamika dunia kerja gitu ya. Nah, sekarang mungkin Sobat BMV pengen tahu nih tips-tips. Nah, masuk ke tips-tips nih sekarang. Tips agar lebih mudah terima kerja gitu. Kan banyak pasti nih Sobat BMV di rumah. Saya gimana sih biar dapat kerja? Tipsnya ya, yang pertama adalah kita punya diferensiasi. Pembeda. Jadi walaupun nyari kerjaan susah, tapi kalau kita punya sesuatu yang beda, ya kita akan lebih mudah daripada teman kita kan gitu. Diferensiasi itu yang paling bisa kita tingkatkan adalah soft skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu adalah ketangguhan, inisiatif, kerjasama, komunikasi, apalagi ya. Ya sekitar itulah. Ketangguhan misalnya. Ketangguhan kan tidak bisa
datang sekonyong-konyong. Ketangguhan kan perlu proses. Betul. Harus sejak SMA bahkan SMP kan. Saya pernah punya pengalaman tentang ketangguhan. Seperti saya juga teman-teman yang lain kan pasti pernah kena PHK ya. Iya. Tiba-tiba, Pak, mulai tanggal 15, mohon maaf ya, karena bla 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 bla, maka, waduh, itu kan kayak disambar petir. Iya benar. Nah, nggak bisa saya, wah mulai besok saya mau mulai ketangguhan, mulai tahan banting saya, nggak bisa. Tapi kalau kita sudah punya, ya gampang, besok tinggal nyari pekerjaan atau pekerjaan apa saja. Ya puji Tuhan sebulan 2 bulan juga udah dapat kerjaan lain. Karena udah ada ketangguhan. Iya, betul. Yang berikutnya ya, tipsnya ya, adalah kita punya spesialisasi. Spesialisasi itu ke dalam ya. Jadi misalnya tergantung bidangnya. Jadi kita punya ke dalam nih. Pada saat kita bersaing, kita kan udah lebih dalam daripada kompetitor, daripada teman-teman kita yang lainnya. Betul. Ditanya apa-apa, kita lebih tahu daripada mereka kan. Ya pasti kita masuk dulu baru mereka. Yang berikutnya adalah jangan ABS. Selalu apa senang. Iya, selalu apa senang. Kebanyakan karyawan, mungkin termasuk saya dulu ya, asal bos senang. Asal bos senang. Jadi asal bos senang. Padahal kalau kita bekerja itu kan relasi kita bukan cuma bos kita kan. Betul. Relasi kita kan ke atas, ke samping, teman selevel, atau mungkin teman divisi lain, dan juga anak buah. Jadi kalau saya bilang jangan ABS, tapi asal teman senang, asal pelanggan kita senang, asal anak buah senang. Jadi bukan cuma asal ya, asal 1000 orang senang. Asal semua senang ya Pak ya? Ya jadi buasal. Buasal. Kalau semuanya senang ya otomatis kita naik pangkat juga nggak ada hambatan. Ya udah kamu yang pantas, kamu yang naik gitu. Yang berikutnya adalah itu tadi saya bilang ya, jadi 1 tahun kita harus 2 kali, 4 tahun berapa kali, jadi sehingga 8 tahun itu kita udah 100 kali kemampuan kita. Kalau ada lowongan kesempatan di dalam perusahaan, karena kita yang paling tinggi, pasti kita yang diambil. Jadi nggak berhenti belajar ya Pak ya? Terus upgrade diri. Nah, caranya upgrade diri tambah pintar cuma satu caranya. Dengan melakukan, dengan bekerja. Kan kita nggak bisa, saya mau pintar dong. Kan nggak bisa. Misalnya saya mau dong bisa komunikasi. Nggak bisa, harus belajar ngomong kan. Harus belajar bicara sama orang kan. Salah nggak masalah. Saya mau bisa administrasi misalnya. Kan nggak bisa, kan harus masuk ke gudang tadi kan. Jadi harus itu. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah saya mengatakan wow effect. Jadi begini, kalau saya disuruh meeting misalnya nih, meeting divisi. Sama bos saya, kamu meeting ya. Bagaimana kita membuat orang kagum? Misalnya ekspektasi divisi lain 100, jangan cuma bikin 100. Kita harus bikin 250 kan? Jadi ekspektasi yang kita kerjakan itu harus lebih dari ekspektasi orang-orang sekitar kita. Sampai orang luar biasa. Luar biasa. Dan setiap hari. Jangan anget-angetan. Nah kalau kita wow, bos kita wow, tetangga kita wow, memang untuk membuat wow itu kita juga banyak butuh persiapan kan. Butuh persiapan. Sama satu lagi, begini, saya merumuskan sebagai do visual. Do itu adalah apa yang kita lakukan, yang di visual itu apa yang dilihat oleh bos kita lah ya, atau oleh customer kita, sama apa yang dirasakan oleh mereka. Saya menamakan feel. Begini, kalau kita bekerja 100, maka yang dilihat oleh bos kita cuma 70. Yang dirasakan cuma 40, kan jelek. Bagaimana biar bos kita merasa 100, kita kerja 250. Melakukan sesuatunya 250, sehingga dilihatnya 150, dirasakan 100. Masih bagus kan? Itu aja sebetulnya tipnya. Ya, kerja lebih keras sih. Maksudnya lebih banyak tadi ya. Iya, jangan milih-milih ya kalau dikasih kerjaan, jangan milih-milih. Jangan milih-milih sama gini. Kita kerja biasa saja, 10 tahun juga tambah tua kan? Sama kita kerja luar biasa, 10 tahun juga sama-sama tua kan? Tapi kan isinya beda. Iya, betul. Jadi tergantung balik ke diri masing-masing. Emang kalau kita kerja santai, kita bisa
umur 100 tahun kan nggak juga. Iya betul. Kan memang kita kerja aja kan lebih keras sehingga kita bisa lebih bagus. Jadi 10 tahun kita sudah Makin 1000 naik, kali makin daripada naik. yang lain kan. Itu tadi spiritualitas dalam bekerja. Ternyata spiritualitas itu dalam bekerja. jadi penggerak ya Pak ya. Iya. Penggerak untuk ya orang-orang menata hidupnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan ya. Sebetulnya semuanya ada di kitab suci. Kalau kita rajin-rajin baca kitab suci, tadi katakan tadi kan. Nah itu. Kalau yang Sering-sering nggak bagus ya udah dipotong aja dulu. Iya. Kalau yang bagus dipiara. Betul. Nah kalau dari sisi kitanya, kalau kita ingin memilih tempat kerja yang cocok gitu Pak, ada tips-tipsnya nggak Pak? Yang cocok gimana nih? Yang cocok misalnya kan kebanyakan kan Oh iya. zaman sekarang kan yang paling penting ya lingkungan gitu ya. Iya. Nah kan kita Apalagi kan Gen Z kan. Gen Z ya. Ya kalau Gen Z itu gini, saya juga karena Repot jadi pembimbing tenaga kerja ya juga belajar kan. Jadi beda banget angkatan saya baby boomer, generasi milenial sama sekarang generasi Z ya. Iya. Kalau kami itu termasuk yang milenial itu bekerja itu berdasarkan kebutuhan. Dia butuh bekerja, dia butuh uang. Kalau yang Z beda lagi. Berdasarkan passion. Iya betul. Kenyamanan. Passion, Jadi nggak ada hubungannya sama kebutuhan dia. Kalau dia mau aja. Kalau dia nggak mau aja. Nah, itu tadi terkait dengan pertanyaan. Memang idealnya kita bekerja itu yang cocok dengan passion kita. Yang cocok dengan passion kita. Tapi itu kan idealnya kan. Jadi tapi gini triknya. Kalau tidak dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion, misalnya saya kan hobinya jalan-jalan misalnya. Kan saya nggak harus kerja di pariwisata kan? Iya. Atau saya hobinya ngoprek-ngoprek mobil motor. Kan saya nggak usah harus bikin bengkel mobil bongkel itu kan. Saya bekerja aja di pabrik biasa. Nah itu di waktu-waktu luang saya bongkar-bongkar mobil bongkar motor. Jadi passionnya bisa kita lakukan nanti. Tapi yang pokoknya itu dapurnya ngebul dulu. Dapurnya ngebul. Jangan dulu, terbalik. ya, Aku pengen kerja di tempat yang saya suka. Salah. Iya. Kita pisahkan antara kita bekerja mau pencari uang, mau berkarya, sama yang kita mau hobi. Jangan dicampur. Syukur-syukur memang Bisa bareng. Kalau bisa. pas Iya, ya. betul. Tapi kan kecil Sulit kemungkinan kali ya. Ya. Orang dari 1,5 juta, 2 juta lulusan yang ini cuma 500.000. Iya. Itu salah satunya mengapa banyak yang sebutnya gini, para pengusaha itu mengeluh, termasuk saya, mencari karyawan itu susah, ya kan? Sementara karyawan bilang mencari kerjaan susah. Cuman kami mencari karyawan yang bagaimana kan gitu? Kan harus mencari karyawan yang begini yang susah kan? Sementara karyawan bilang mencari kerjaan susah Pak. Kami itu di Kerjo itu punya lowongan pekerjaan itu lebih dari 100 perusahaan. 100 perusahaan itu di dalamnya ada yang 10 ribuan lowongan. Sementara yang mencari pekerjaan nggak sampai 100. Memang ada yang tidak match kan. Misalnya ini maunya pendidikan, sini adanya administrasi misalnya. Nah, itu makanya tadi saya bilang meningkatkan kompetensi kita. Ya, kita belajar hal-hal yang lain sehingga melengkapi ilmu kita, sehingga suatu saat kita juga bisa lompat ke situ. Kan bekerja tidak harus sesuai dengan S1 kita apa, ijazah kita apa. Mas misalnya, ijazahnya mungkin listrik, sekarang kerjanya yang lain lagi kan, nggak cocok. Iya, betul. Memang banyaknya gitu Pak ya, Iya. nggak sesuai sama jurusan. Bener. Jadi sebetulnya ilmu yang kita pakai, kalaupun saya teknik, saya bekerja di pabrik misalnya, bahkan ilmu yang dari sekolah S1 itu, yang kepake itu dalam tahun pertama itu paling cuma 15%, tahun pertama ya. Tahun ketiga paling cuma tinggal 5%, yang banyaknya itu betul. belajar dari situ, Bener. sama soft skill tadi. Kalau 10 tahun udah nggak kepake sama sekali tuh. Bener. Udah hal baru yang kita belajar pada saat kita bekerja. Jadi di dunia kerja ya kita belajar lagi dari nol gitu ya. Ya, jadi kembali lagi kalau mau mencari pekerjaan jangan harus di ilmu saya. Tapi ilmu yang lain nggak masalah. Emang kalau kita bisa. Kan udah coba gitu. Kalau kita bisa belajar dengan cepat. Oke. Nah kan banyak nih Pak zaman sekarang nih perusahaan-perusahaan yang mengadakan lowongan manajemen trainer gitu ya.
Bapak tahu MT. ya? MT gitu. Itu seberapa efektif Pak sama buat si pencari kerja gitu? Apa kita harus efektif ngelamar ke sono manajemen trainer atau lebih baik langsung aja nih kita ngelamar yang kita tuju gitu? Nah, jadi begini, tujuan MT ya, saya juga bekerja di perusahaan besar waktu itu. Tujuan MT itu adalah untuk kesinambungan manajer-manajer berikutnya, baik level menengah maupun yang sampai udah direktur. Jadi dia bisa ada itu bukan dari yang lain, manajemen training. Manajemen training itu yang pertama adalah mencari yang fresh. Betul. Bidangnya apa aja? Apa aja? Misalnya yang cari nih mekanik elektrikal misalnya, itu apa aja? Tapi memang harus yang agak-agak mungkin listrik, ya. Dan dia belum diplot berdasarkan bidangnya. Tapi diterima aja semuanya. Biasanya ambil dari perguruan tinggi yang bagus, IPK-nya bagus, terus baru interview. Tujuannya adalah untuk leader beberapa tahun ke depan. 1 tahun mereka digodok. Di divisi ini mereka 1 bulan, di divisi ini 1 bulan, terus di review lagi. Dan mereka, misalnya saya perusahaan butuh 30, biasanya yang kita hire 3 kalinya. Oh gitu. Karena dalam prosesnya itu ada yang rontok kan. Iya. Baik rontok sendiri maupun dirontokkan. Betul. Karena kan kita buat leader kan. Kalau memang kompetensi karakternya nggak cocok, leadership-nya nggak bisa dibangun ya. Karena kalau fresh kan masih 0. Nggak bisa dibangun ya, mohon maaf. Kita cut. Biasanya 1 tahun. Nah ini setelah 1 tahun baru ditempatkan di divisi. Apa yang paling cocok kan udah ada proses psikologi ya. Cocok ditempatkan di sana 6 bulan, 1 tahun. Nah, nanti 2 tahun, 3 tahun pada saat butuh kan, perusahaan itu kan selalu dalam waktu periode tertentu kan pada pensiun kan? Iya. Pensiun kan, manajernya pensiun, direkturnya pensiun, supervisornya pensiun. Nggak mungkin dari luar. Lebih bagus dari MT tadi. MT sudah magang 5 tahun, udah tempat produksi misalnya 5 tahun, dia butuh manajer nih. Naiklah diangkat. Nah, jadi memang MT itu tujuannya. Nah, kalau dari sisi karyawan, memang kalau ada kesempatan lebih bagus. Lebih bagus ambil MT. Cuman memang kita harus perkuat di IPK-nya. Karena dilihat di itu ya. Sama awal ya. Sama strategi interview nanti boleh kita konsultasi bagaimana biar bisa masuk. Karena itu penting juga. Ya itu penting. Karena kalau sudah masuk, udah aman itu. Tapi tetap aja dalam proses 1 tahun kita harus bisa kelihatan. Ya, karena biasanya mereka ngambilnya 3 kali. Kalau butuhnya 30 ya dia butuhnya ambilnya 100. Karena dalam perjalanan pasti ada yang rontok ataupun digugurkan. Tapi itu bagus karena pasti akan jadi manajer. Proyeksinya ya, bahwa dalam prosesnya cuma jadi supervisor lain soal. Bahkan jadi direktur. Direktur ya. Ya kan kalau direktur kan nggak mungkin ambil dari lowongan kan. Pasti kan dari bawah 5 tahun, 10 tahun. Iya, dibina sendiri. Udah ketahuan karakternya dan lain-lain ya, kinerjanya gimana gitu ya. Zaman dulu mah belum ada gitu ya Pak, manajemen. Itu udah sejak tahun saya masuk 90 juga udah ada kok, 88 udah ada. Ya? Udah ada itu. Oke. Perusahaan besar biasanya ya, karena perusahaan besar itu kan, kayak misalnya perusahaan saya itu kan dibangun kan tahun 75. Kita hitung, 75 tambah 30 tahun bekerja, maka tahun 2005 pasti habis. Lapisan atas pasti habis. 2005 ya. Maka 5 tahun sebelumnya, dia hire MT. 5 tahun kan sudah matang nih. Benar. Nah, masih muda-muda nih udah jadi manajer. Udah dipersiapkan. Semua perusahaan begitu. Kalau kita lihat, dia didirikan tahun berapa? Kita tambahkan 30. Pasti tahun ke-30 itu udah mulai pada habis. Dan itu lowongannya bisa besar, potensi naiknya juga bisa besar. Oke. Itu cukup efektif berarti ya Pak, MT itu ya. Bagus. Cuman memang persaingannya agak... Tapi itu kan persaingannya hanya lebih ke IPK kan, sama interview kan. Iya, berarti harus dibetulin di itunya pas kuliahnya ya. Ya, nanti kalau soft skill-nya ya kita sambil jalan bisa kita bina lah. Nah, kalau dari gereja sendiri nih Pak, apa yang sudah disediakan gereja? Khususnya mungkin dari subseksi khususnya dari subseksi ketenagakerjaan nih untuk para pencari kerja nih. Gitu. Kami itu di subseksi ada komunitas ya, pekerja. Oke, komunitas. Ada WA grupnya. Di situ kami memberikan e-book untuk motivasi, juga
bisa diskusi tentang hal-hal yang lain. Kami juga memberikan info lowongan kerja. Oh, info loker itu. Nah, sekarang yang sedang baru kami launching itu adalah pekerja freelance. Pekerja freelance. Pekerja freelance itu pekerja yang bukan tetap. Tapi kerja cuma berdasarkan jobnya. Misalnya akuntansi. Kan cuma perlu sebulan paling cuma 2-3 hari kan. Atau mungkin electrician, tukang listrik. Kan kalau ada rusak aja kan. Nggak usah harus. Nah, ini yang sedang kami kembangkan. Makanya nanti kalau teman-teman sahabat muda ingin mencari pekerjaan freelance, masuk aja ke komunitas. Ini saya juga sedang sebarkan formulir pendaftaran pencari kerja. Kami nyebutnya pencari kerja ya, PK freelance. Kami sedang kumpulkan. Nanti kalau sudah sekitar 200, baru kami sebarkan ke umat lingkungan wilayah yang membutuhkan. Ya, butuh tukang listrik, butuh renovasi rumah mungkin, atau mungkin gua butuh akuntansi, tukang pajak, part time aja. Kami memang memberikan arahan upahnya ya, tapi selanjutnya terserah mereka. Nah, ini saya harapkan dari mungkin potensi ya, kita kan mungkin lebih dari 1.000 ya. Baik yang masih usia kerja maupun yang udah 55-70 juga welcome. Nah, silakan hubungin. Asal masih mau ya bekerja ya. Hubungin ketua lingkungan, nanti ketua lingkungan ke seksi PSE, nanti seksi PSE ke kami. Oke. Kami punya wadah, jadi silakan. Ini kami sedang mendata, data dulu ya dari sisi pekerjanya. Nanti setelah mudah-mudahan bulan Februari Maret udah mulai terkumpul, baru mulai kita jual kepada umat. Iya. Kalau yang aplikasi kerja itu Pak masih aktif Pak? Aplikasinya waktu itu kami bikin yang formal. Ternyata yang formal itu peminatnya nggak terlalu banyak. Oh, formal dalam artian? Ya, maksudnya saya butuh pekerjaan di perusahaan yang gede, yang keren. Oh, gitu. Nggak terlalu banyak. Sekarang kami create yang freelance. Oh, jadi yang kerja itu udah... Ya, sekarang masih ada, cuman sekarang kita create dengan freelance. Oke. Nah, awal-awal ini kami sedang membangun, ngumpulin dulu nih anggotanya. Jadi anggota pekerja freelance. Jadi apa aja? Misalnya Mas punya kemampuan, sekarang itu gini, jadi kadang-kadang kita harus melihat kebutuhan yang dibutuhkan umat itu apa sih? Dibutuhkan perusahaan apa sih? Sekarang itu yang sedang dibutuhkan adalah digital marketing misalnya. Saya nyari digital marketing, marketernya ya, itu udah 1 tahun 2 tahun nggak dapet. Padahal ilmunya saya ada, cuma tinggal dikasih aja. Saya punya digital marketing di Magelang, di Makassar, tapi yang di sini susah. Maksudnya gini, kita punya ilmu tertentu, misalnya apa ya, misalnya administrasi perusahaan. Tapi kan yang lowong ini kan, ya coba kita belajar sebulan, 2 bulan. Kalau bisa, soalnya bukan cuma tempat saya, teman-temannya juga sekarang kan digital marketing ya modelnya. Saya yang orang-orang tua kan nggak terlalu bisa ngikutin ya. Gimana kita harus jualan di Shopee, jualan di ini, terus kita bikin Instagram, terus semuanya, Facebooknya juga Facebook yang ini, terus yang apa namanya Google Ads itu. Ya, itu kan memang anak-anak muda yang harusnya gitu. Oke. Jadi kalau mau cari kerja atau ya ada kebutuhan support terkait ketenaga kerjaan bisa menghubungi tadi ya ketua lingkungan wilayah. Ya. Jadi 2 sisi ya. Kami itu ada yang namanya mediator. Mediator itu di tingkat lingkungan. Jadi kami harapkan setiap lingkungan itu ada 1. 2 sisi. Baik yang mencari infonya, info lowongan kami berikan kepada mediator. Mediator disebarkan kepada, biasanya mereka punya WAG lingkungan ya. Jadi jebar ke sana, siapa tahu ada yang cocok, termasuk juga dengan e-learning, semuanya kita berikan juga. Sebaliknya, ada juga di lingkungan itu yang mungkin HRD manager, atau mungkin dia GM, dia butuh karyawan. Naik ke atas, ke mediator ke kami. Nanti kami nyebar lagi ke mediator lainnya ya. Kan kita punya banyak lingkungan nih. 1 ke atas, kita saring, ya, cuman kita harus seleksi.
Mana lowongan yang benar, sekarang kan banyak yang bodong ya, Pak ya. Bodong banyak. kita harus seleksi. Nah, jadi dua sisi ya, baik yang mencari pekerjaan maupun yang mencari karyawan, silakan menghubungkan ke mediator lingkungan masing-masing. Kalau misalnya belum ada, lingkungan belum ada, ya silakan masuk jadi mediator. Mantap. Betul. Jadi Oke, platformnya sudah benar-benar. disediakan. Kita Sudah mau disediakan. manfaatkan atau enggak gitu Iya, ya. Ini kan salah balik satu lagi juga ke diri masing-masing. Ngobrol sama teman-teman Komsos kan. Para penonton kalau Betul, mau betul. cari karyawan bisa. Bisa. Mau cari kerja juga bisa. Bisa, gitu sudah ya. disediakan semua. Disediakan oleh Oke, gereja katedral. Betul. Tinggal hubungin ketua lingkungan, nanti ketua lingkungan hubungin ketua seksi PSE, baru nanti ke saya. Iya. Betul. Mau masuk WA gimana? Kita tinggal minta namanya sama WA-nya, kita cemplungin di situ. Jadi mau nyari kerjaan yang apa? Apalagi sekarang udah ada yang freelance kan? Saya freelance ini saya harapkan bisa banyak nih yang tertampung di sana. Cuman buat database aja. Jadi kita bikin database, terutama jasa ya, jasa. Terus setelah itu nanti kita sebarkan ke umat. Oke. Di WA grupnya udah berapa Pak sekarang? Sekarang ada 3 anggotanya sekitar hampir 200. 200, udah banyak. Banyak banget. Betul. Ya, kan harusnya kan ada 2000 kan? Benar, Soalnya dua sisi, 200 baik kita mencari lowongan maupun mencari pekerjaan, dua sisi. Ya. Oh, jadi isi WA grupnya itu bukan yang cari kerja dong ya? WA grupnya itu lebih ke pekerja ya. Oh, lebih ke si pekerja. pekerja. Jadi hubungan nyari kita kerja. ke perusahaan itu si mediator. Kan kadang-kadang Mediator, umat di lingkungan kan ada yang bos nih, Betul. ada yang HRD juga kan. Jadi dia masuk ke mediator. Masuk Kami belum bikin yang WAG pengusaha belum. Oh, oke. Sebetulnya pengusaha itu banyak yang mau, tapi kitanya yang kadang-kadang. Iya, bertahap lah ya. Ini dulu yang Pelan-pelan, freelance. Yang freelance. Fokus dulu, ya betul. Oke. Nah, pertanyaan dari kita sudah selesai nih, Pak. Nah, kita akan masuk ke segmen Joki Teman Bertanya. Nah, ini Pak, ini yang di baru layar nih. pertanyaan dari umat nih. Kita mau lihat. Ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Mungkin bisa nanti dibantu dijawab. Gitu. Nah, nih pertanyaan pertama nih, Pak. Berapa lama sih kita diangkat jadi karyawan tetap? Habisnya kontrak mulu udah bertahun-tahun tuh. Waduh. Bener. Ada aturannya nggak sih Pak? Aturan perusahaan atau aturan company? Aturan Disnaker kali ya? aturan Dinas Kerjaan. Depnaker nggak ada. Oh, nggak ada. Karena kan nggak ada. sekarang UMR aja kan ada bila perusahaan sanggup. Iya. Jadi Ada pasar karetnya Pak ya? memang banyak perusahaan kayak misalnya toko-toko mart yang kecil itu ya. Itu mereka batas usianya berapa ya? 27 tahun. Oh, oke. Habis 27 kalau nggak naik jadi supervisor, selesai. Oh. Mereka ngambil lagi yang 19 tahun. Jadi cuma bisa bekerja sampai usia 27. Nah, sebenarnya saya mau tanya, apa sih bedanya karyawan tetap sama yang tadi PKWT tadi? Ini kan kita kadang-kadang pengen karyawan tetap. Emang apa bedanya sih karyawan tetap sama yang kontrak? Kalau kita lihat dari peraturan Depnaker, emang karyawan tetap nggak bisa dikeluarin, nggak bisa di PHK? Bisa. Bisa kan? Kontrak sama. Terus kenapa? Masalahnya jadi gini, kalau peraturan menteri itu, kalau kita sudah kerja 5 tahun, maka kita punya hak pesangon itu kira-kira ya 5 kali gaji. 5 kali Betul. Nah, kalau yang 2 kalinya, misalnya kita dipaksa nih, bisa 2, kan cuma 10 kali. Kalau yang karyawan PKWT, memang nggak ada kewajiban. Sangon. Sangon, ya. Tapi kalau pertanyaan saya, kalau gaji kita di kontrak 5 juta, terus yang di itu 4 juta, sama kan? 1 juta kan udah simpen, 1 juta kali 12 bulan, 12 juta kan? Oh, iya. Jadi Iya, jangan iya, fokus di tetap atau bukan tetap, tapi gajinya mantep nggak? Kan kalau bedanya 1 juta kan, kita simpen aja sendiri kan? Iya, betul. Iya. Lagi pula gini, sebetulnya perusahaan ini juga agak gini ya, yang diangkat karyawan tetap itu adalah yang minta. Kalau yang nggak minta, ya aku kasih aja PKWT kontrak. Oh gitu. Nah sekarang kalau kita berani, saya harus karyawan tetap. Tentunya harus lihat kompetensi kita ya. Kalau kompetensi kita udah mantep nih pede, ya aku minta karyawan tetap aja. Aku aja tempat yang lama udah tetap.
Jadi mereka melihat kemantapan kita. Kalau kita bilang yang lalunya kontrak, ya sekarang pasti dia kontrak. Tapi kita kan nggak bisa ngomong, saya mau karyawan tetap, kalau kompetensi kita masih pas-pasan. Harus ada yang bisa ditawarkan ya. Ya, itu ya salah satu trik yang saya katakan. Saya akan lihat, udah mantep nih orang. Kalau udah mantep, walaupun dia kemarin setahun, kamu bilang aja karyawan tetap. Berani nggak? Berani? Ya udah bilang aja. Semuanya deal. Kalau saya lihat dari sisi perusahaan, kan yang minta akan dikasih, yang nggak minta nggak dikasih. Kan kalau dia nggak minta kan ya udah kontrak aja. Sebetulnya itu. Enak malah urusannya. Gitu ya. Jadi kalau nggak minta ya udah terus. Nanti suatu saat udah 5 tahun nih, Pak saya kalau nggak diangkat tetap saya mau keluar. Berani nggak? Masalahnya pertanyaannya gitu kan. Berani nggak? Kalau berani, maksudnya kompetensi kita kalau udah tinggi kita berani dong. Kalau udah 1.000 kita berani. Kalau kita masih seperti yang 5 tahun lalu ya kita nggak berani. Ya udah kamu keluar aja. Keluar aja. Malah ngancem ya. Ada nilai jualnya. Oke, lanjut. Perusahaan tahan ijazah boleh nggak sih Pak? Wah, ya kadang suka ada yang ini Pak ya. Banyak kasus nih. Ya, teman-teman saya yang pengusaha cleaning service juga salah satu syaratnya adalah ijazah ditahan. Kita melihat mengapanya. Karena banyak karyawan, mohon maaf nih, banyak karyawan cleaning service yang ngambil yang barang bukan punyanya. Misalnya dia cleaning service di toko TV misalnya. Gajinya berapa ngambil TV 10 juta kan? Iya. Jadi dia mengharuskan. Jadi yang ngambil itu bukan orang luar, kebanyakan justru orang dalam, termasuk karyawan cleaning service kontrak. Jadi mereka ya udah gampang aja. Nah kalau kita memang nggak mau macam-macam, ya kenapa kita takut kita ditahan? Iya sih. Memang kalau peraturan pemerintah nggak boleh. Oh peraturan pemerintah nggak boleh? Nggak boleh sebetulnya. Ini ijazah kita kerja nggak boleh ditahan. Kalau kita lulus walaupun kita belum bayar juga nggak boleh ditahan aturannya. Tapi kan kita posisi kita lemah kan. Lo mau nggak kerja? Oh iya sih. Tapi kalau buat saya sih, serba salah. Tapi ini kebanyakan perusahaan-perusahaan yang rawan pencurian ya. Maksudnya kalau kita karyawan, misalnya kita karyawan tempat yang nggak rawan kita berbuat curang, ini enggak. Misalnya kita bagian keuangan, uangnya lewat kita semuanya, atau kita bagian purchasing, banyak barang lewat kita. Tapi biasanya sampai level ke manajer udah enggak kok ini. Kan manajer pasti udah lihat karakternya dong. Iya. Ini biasanya yang baru masuk, nanti boleh bilang kok udah 1 tahun. Pak, saya kan Bapak udah lihat saya baik Pak. Boleh dong Pak, saya tarik. Oh iya silakan. Ini sebenarnya cuman nggak mau khawatir aja. Di awal aja biasanya. Betul, jaga-jaga. Oke, next. Ada lagi? Nah, gimana cara ngadepin teman kerja yang hobinya ngeluh mulu, dicuekin juga nggak bisa soalnya ngeluh. Ini lebih ke relasi pekerjaan ya. Tapi ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus ya. Curhat ya. Jadi kita jadi teman selevel ya. Iya betul. Jadi begini, serba salah emang. Dia ngeluh melulu, giliran kita yang diangkat dia malah tambah marah. Iya. Diangkat dia juga nggak bisa kerja, kita yang ngomel malah. Jadi kalau saya triknya begini, kita harus bisa menjadi pemimpin dalam tanda petik ya di level kita. Misalnya saya satu pabrik misalnya 10 orang, saya harus menjadi pemimpin yang dalam hal kebijaksanaan, dalam hal orang mengeluh kita menyelesaikan masalahnya, berantem sama istrinya kita selesaikan masalahnya, keuangan kita bukan kita kasih uang tapi kamu ngatur keuangan ini. Pada saat kita sudah bisa lead orang komunitas kita yang satu level, jangan dicuekin. Nah, pada saat ada lowongan nih terkait kerjaan, yang diangkat siapa? Kalaupun diangkat kita, semuanya kan udah manggut-manggut aja kan. Dia emang udah oke. Tapi kalau kita yang bagian mengeluh nih, mengeluh melulu, kita diangkat, itu pada ngomel. Ngurus diri sendiri aja nggak bisa. Diangkat lagi gitu ya. Jadi triknya ini, kalau memang ada mengeluh, kita beresin aja. Kita jangan mengeluh. Jadi kita menjadi, pencari solusi. Apapun masalahnya. Ya, kayaknya ideal banget ya. Tapi kalau nanti ada lowongan, naik ke atas, kan pasti yang dicari bukan cuma dalam kompetensi aja kan.
ini siapa orang kalau istilahnya leadership, siapa yang paling bisa betul. mimpin. Padahal mimpin itu kan nggak usah harus kayak upacara gitu kan. Mimpin itu ada masalah rumah tangga, ada masalah apa mimpin. Jadi kita beresin aja. Terus jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Dicuekin. Oke, lanjut. Nah, bagaimana tanggapan mengenai perusahaan pialang yang sempat viral yang dituduh menipu para calon Nipu apa ini? karyawannya? Wah, mungkin apa ya? Kayak investasi gitu kali ya? Iya, mungkin dijanjiin apa tapi nggak sesuai kali gitu, Pak. Mungkin ya. Jadi si calon karyawannya dijanjiin apa, ternyata nggak sesuai dengan janjinya si perusahaan itu kali. Ya. Jadi merasa ditipu nih si karyawan. Pialang ya, jadi ini Gitu. kayak misalnya bursa efek gitu ya. Iya, betul. Menipu para calon. Ini kalau saya ngomong tentang konteks pialang ya, memang pialang itu kan tujuannya mencari calon investor kan. Jadi saya pernah sih coba-coba di bursa efek. Jadi kalau kita bisa mencari investor 100 juta, kita akan dapat gaji sekian. Kalau kita bisa mencari 10 orang yang bisa beli saham ya, 100 juta kali 10 orang, maka kita akan dapat sekian. Sebetulnya kalau kita masalahnya nggak ditulis, kalau kita nggak berhasil, kan berarti kita juga punya hak untuk mendapatkan fee kan, sebetulnya kan. Jadi memang mereka ngomongnya gede. Tapi gila nggak dapat investor, nggak dapat apa-apa juga. Nggak Gitu dapat ya. apa-apa juga. Bahkan Jadi merasa tertipu karena iya. gajinya ditahan. Bahkan Gajinya transport pun ditahan. kita nggak ada gaji kok, cuma ada fee. Oh, nggak ada gitu. gaji malah. Transport aja nggak ada kok. Tapi kan kalau dia hitung 100 juta, kita dapat 1 juta kan gede. Kalau kita dapat 10 juta sebulan, wah gede banget. Kalau dapat. Ini kalau yang pialang. Tapi sebenarnya begini, kalau mengenai perusahaan yang kita anggap nipu, saya waktu pertama kali bekerja begini, saya dijanjiin waktu itu 250.000 ya, satu bulan. Nanti setelah 3 bulan, kamu naik jadi 500. Wah, keren kan? Iya, iya. Tapi kan, akhirnya saya masuk kan. Terus setelah itu bulan ke-4, ke-5, kok diem aja bos? Kok nggak ada perubahan? Terus bulan ke-6 saya datang lagi kan. Pak, apakah saya kurang ininya? Ataukah, kita harus lihat dari sisi perusahaan. Iya, betul. Apakah perusahaan tidak berkembang seperti yang direncanakan? Ternyata jawabannya yang itu. Perusahaan. Jadi saya bisa menjadi 2 kali lipat bila mana perusahaan berkembang sehingga saya bisa mengerjakan banyak hal lebih banyak lagi. Kalau 250, nanti kalau saya dapat bekerja 2 kali lipat, maka ternyata yang direncanakan itu tidak berjalan. Oh, gitu Pak. Ya kan enak kan? Terus saya mohon maaf Pak ya, kalau begitu saya mohon pamit. Pak jangan dinaikin dikit. Ya, ya ada proses juga sih, nggak langsung kan. Setelah 6 bulan, 7 bulan, ya yes, mohon maaf. Karena memang rencana perusahaan tidak seperti. Jadi biasa ya, bukan mau nipu, bukan. Cuman kita view-nya, wah nipu dia, padahal bukan. Bener. Kan kalau pengusaha kan, Banyak pertimbangan gitu. berkembang nggak? Kalau kita nggak berkembang, gajinya gede, dari mana duitnya? Iya, betul. Duit Oke, udah lanjut habis. lagi. Lanjut. Nah, Oke, sudah selesai berarti nih. Terima kasih Pak Moko ya. Sudah mau Sama-sama. ngobrol-ngobrol, sudah mau mampir nih di Joki Bicara gini. Untuk berbagi pengetahuan soal dinamika dunia kerja gitu. Dan tips-tips menjadi kandidat pekerja unggul ya pastinya gitu. Seperti biasa, untuk teman-teman di rumah, Sobat BMV yang kita mau jokiin gitu, yang punya pertanyaan unik, menggelitik, atau kritik boleh. Atau ngomel-ngomel juga boleh nih, tentang gereja ya tentunya ya, di kolom komentar aja langsung. Gitu. Pak Moka lagi mau disampaikan untuk umat di Parang Iya, Katedral? Ya, saya pada dasarnya untuk teman-teman yang fresh graduate, mencari pekerjaan susah, ada satu lagi sebetulnya. Oke. Apa Kita yang udah bekerja 5 tahun, 10 tahun itu kan kadang-kadang juga merasa mentok kan. Mentok itu dalam arti nggak bisa berbuat banyak. Gini-gini aja. Gitu. Gini-gini aja gajinya. Nah, gabung aja di grup pekerja ini. Di situ kami, jadi saya ada satu tip itu cuman 4 halaman. Namanya strategi sukses menjadi karyawan. Kita dengan baca itu, bukan cuma baca ya, baca, menerapkan dan melakukan, itu saya jamin dalam 2 tahun pasti akan sukses. Jadi bukan cuma nyari kerjaan, tapi bagaimana kita bisa naik. ya. Tapi naiknya bukan cuma gaji ya.
kompetensi. Ya. Betul. Join aja. Jadi yang join bukan cuma yang mau cari kerja, tapi boleh. yang Siapapun ingin ya. naik pangkat. Boleh. Tadi ya caranya ya. Ada strateginya. Dan penasaran join. Iya. Join di grup langsung ya. daftar ke ketua wilayah. Saya jamin ketua tuh. Lingkungan. Pasti dalam tempo sesingkat-singkatnya akan bisa naik. Itu tadi asal mindsetnya bukan kita cari duit, tapi kita mau bekerja. Betul, mengembangkan diri ya. Ya. Oke, makasih. Pak Moko, Sobat BMV, kita hari ini belajar banyak sekali ya, bahwa ternyata gereja tidak hanya memperhatikan hal-hal yang imani saja, bukan hanya ritus dan ibadah, bahkan gereja juga memperhatikan sampai ke kehidupan yang konteksnya pekerjaan gitu. Gereja menyediakan platformnya, ada subseksi ketenaga kerjaan, di bawah seksi PSE ya, pengembangan sosial ekonomi. Jadi teman-teman tadi yang cari kerja, yang cari karyawan, yang mau naik pangkat, yang mau naik pangkat, yang ngerasa 10 tahun kok gitu-gitu aja. Gereja memfasilitasi itu supaya teman-teman tumbuh bareng dan pada akhirnya nanti ya bisa menjalani hidup lebih baik lagi ya, Pak Moko ya. Pak Natalius Hardiatmoko, seorang ekspertis di bidang sumber daya manusia, pemerhati lapangan pekerjaan, dan juga ketua subseksi ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sama-sama. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Kok udah closing aja sih? Kok ada kalian? Ada apa nih? Ada apa? Kan di episode terakhir Joki bicara ya. Oh iya bener, ini kan episode terakhir. Jangan mentang view Joki kita bicara. lebih kecil jadinya sombong nih kayaknya nih. Kasih panggung 20.000. Oh iya. Dulu. Tutup dong sama kalian. Iya bener. Jadi kita di sini Sobat BMV mau ngucapin terima kasih ke Sobat BMV semua yang sudah setia ya menemani dan support kita terus nih di series podcastnya BMV Katedral, yaitu di Joki Bicara dan Siniar Teman Cerita selama 2 season ini. Nah, teman-teman, jadi podcastnya akan kita lanjutkan. Hanya memang kita akan rehat ya. Rehat cukup panjang. Nanti kita ketemu lagi di pertengahan tahun 2024. Jadi stay tune terus di Joki Bicara. Joki Teman Bertanya. Sampai jumpa lagi di hari Rabu di Siniar Teman Cerita. Ikan hiu, ikan kerapu. We love you. See you. Dadah. Terima kasih. Yeah.